Halo Pak Bro, perkenalkan nama saya Jeremy Laurencio Ardi dari jurusan Teknik Informatika dengan nomor NRP C14240150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu teman saya yaitu bernama. Baik, perkenalkan saya Ahmad Jovandra. Saya berdomisili di Balikpapan dan saya beragama Islam. Oke, saya sendiri beragama Kristen sudah dari kecil. Saya sendiri juga rutin beribadah ke gereja. Jo, aku menanya Jo tentang konsep manusia. Bagaimana sih manusia itu diciptakan pada awalnya? Sebelum itu aku juga akan memberitahu beberapa tentang agama saya. Di Kristen Tuhan menciptakan dua manusia dengan dua beda jenis kelamin yaitu Adam dan Hawa. Eh, Manusia sendiri diciptakan oleh debu dan pasir. Yang membuatnya beda adalah Hawa ini diciptakan sama seperti diciptakan dari debu dan pasir. Hanya saja Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya eh, Adam. Kalau di Islam gimana? Ya, kalau pemahaman tentang Adam dan Hawa di agama saya di Islam itu kurang lebih aja eh, seperti di Kristen ya. Untuk konsepnya sendiri, manusia itu penciptaannya diciptakan dari tanah dan ditiupkan oleh ruh oleh Allah. Lalu untuk tujuannya manusia sendiri itu berdasarkan Al-Quran ya, itu dia memiliki tujuan apa namanya beribadah kepada yang penciptanya begitu. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri ya manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, di samping itu juga dia ada tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Lalu untuk kelebihannya sendiri ya manusia itu seperti yang kita ketahui ya manusia itu diberikan akal dan naluri dan mereka tuh kami yang menganggap manusia itu diberikan petunjuk melalui wahyu-wahyu untuk membedakan mana yang benar dan yang salah begitu. Oke. Aku mau nanya Jo, waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, di agamaku sendiri kan em, kita jatuh ke dalam dosa, terus Tuhan Tuhan Yesus menyuruh Adam dan Hawa untuk beranak cuculah, ya kan? Kalau semisal di Islam itu gimana? Apakah ada kayak suatu momen di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mereka harus ngapain gitu? Ada nggak di Islam? Ada. Jadi kalau misalnya untuk berdasarkan Al-Quran sendiri, eh, setelah penciptaan Adam dan Hawa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, di agama Islam tuh dia di Al-Quran, mohon maaf, itu dia bercerita mengenai sebuah buah, buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, itu adalah buah yang terlarang untuk dimakan. Nah, begitu Adam dan Hawa memakan buah itu atas dasar bisikan iblis ya, atas dasar bisikan setan, penciptanya marah begitu untuk eh, yang seharusnya tidak dimakan malah dimakan. Nah, maka setelah itu dia diusir dari Taman Eden begitu. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa disuruh apa oleh Allah? Kalau untuk apa ya arahan mengenai apa yang dilakukan berikutnya itu sebenarnya eh bagaimana ya? Nggak pasti ya. Kalau yang berdasarkan yang saya pelajari, ya cuman ada arahan mengenai beranak cuculah dan bertambah banyaklah itu. Jadi setelah itu ya selayaknya manusia yang diberikan akal dan naluri, Adam dan Hawa menciptakan bibit-bibit barunya gitu, sampai dengan keturunan Abraham. Gitu. Oke. Kalau dosa di agama Islam itu gimana itu? Sebelum itu kalau di Kristen dosa sendiri itu jika kita sudah melakukan hal-hal yang jahat dan juga menyimpang dari adanya aturan Tuhan Yesus. Kalau di Islam gimana itu? Ya, kalau misalnya di Islam sendiri, dosa itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang buruk ya. Nah, terutama ketika kita melakukan hal yang buruk dan merugikan untuk kita sendiri maupun ke orang lain begitu. Jadi untuk konsep mengenai dosa di agama saya sendiri lebih ke sesuatu kegiatan yang merugikan gitu. Kalau konsep masalah gimana itu? Kayak misalnya
Apakah orang yang beragama sudah pasti, orang yang taat kepada Allah itu sudah pasti mereka taat akan aturan dan tidak akan membuat masalah. Kalau di agama Islam itu gimana? Kalau misalnya kalau di Kristen kan ya kurang lebih jika masalah itu terjadi jika kitanya sendiri tidak mengetahui tentang kebaikan atau aturan Tuhan Yesus. Kalau di Islam gimana? Ya, kalau di Islam juga kurang lebih sebenarnya ada beberapa aturan-aturan signifikan yang diterapkan oleh Al-Quran kepada kita. Nah itu eh, sistem bukan maksudnya eh, bagaimana manusia cenderung lebih ke salah ya karena itu sifatnya manusia, tempatnya salah dan lain sebagainya. Karena dari awal sendiri ada hawa aja untuk mengikuti satu peraturan khusus aja jatuhnya tidak bisa begitu, apalagi turunan-turunan ke bawahnya. Nah, untuk permasalahan yang kita lakukan itu berdasarkan berdasarkan ajaran Al-Quran, ya kita semestinya nggak melanggar aturan-aturan begitu, aturan-aturan moral yang ada dalam Al-Quran begitu. Oke. Kalau di Islam ada nggak, Jo? Kehidupan setelah kematian. Soalnya kalau di Kristen ada. Ya. Kalau di Islam sendiri kehidupan setelah kematian itu ada, dia namanya fase apa eh, barzak barzak lah. Nah itu jadi di fase-fase itu dimana ketika fase antara dunia dan akhirat itu dia dipisahkan begitu. Jadi Hmm. ruhnya yang di alam saat kita hidup itu dipisahkan pada saat fase-fase barzak. Nah setelah itu fase yang kita lalui yaitu fase kiamat. Jadi untuk semua makhluk yang sudah dipanggil, yang sudah meninggal dalam keadaan baik-baik saja itu makhluknya akan dibangkitkan melalui hisab. Nah, setelah dihisab itu maka berdasarkan Al-Qur'an kita manusia itu layak menerima balasan sesuai dengan amalnya yaitu ditempatkan di surga dan neraka atau neraka begitu. Oke, kalau di Kristen ya itu sama sih kurang lebih. Ada namanya surga dan neraka, di mana kita akan masuk surga jika kita mengikuti aturan Tuhan dan kita juga melakukan apapun yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Tetapi jika neraka sendiri itu jika kita sudah menyimpang dengan aturan Tuhan, kita tidak mengikuti aturannya dan juga kita tidak mengikuti Tuhan Yesus. Kalau tentang kiamat sendiri ya di Kristen tuh ya kurang lebih mungkin sama ya. Pokoknya kalau di Kristen tuh jika pada hari itu juga hari kiamat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke surga. Sedangkan orang yang tidak percaya itu kepada Tuhan Yesus, mereka akan merasakan apa itu sengsara dan juga mereka akan masuk ke dalam neraka. Jo, aku bertanya, Jo. Aku berkali-kali dengar ya dari orang lain. Mati syahid itu apa ya, Jo? Oke, kalau untuk definisi mati said sendiri ya itu bagaimana ya cara menjelaskannya? Jadi untuk mati said itu ada beberapa pandangan yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau untuk pandangan umumnya ya mengenai mati said itu ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah begitu. Jadi husnul khotimah itu artinya dia dalam keadaan yang cukup baik dan dimuliakan. Contohnya ketika dia meninggal dalam keadaan berperang, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan membela yang benar, meninggal dalam keadaan apa namanya membela agama dan lain sebagainya. Intinya mati saya itu lebih ke meninggal dalam keadaan yang dimuliakan begitu. Namun pada beberapa ajaran-ajaran kadang sering menyelenehkan begitu. Jadi mati syahid ini beberapa orang juga menyalahgunakan artinya gitu ya kurang lebih. Iya benar. Oke. Kalau 8 pintu surga dan neraka itu apa itu? Oke, kalau misalnya di apa agama Islam sendiri untuk 8 pintu surga itu dia lebih ke bagaimana cara kita menuju surga begitu. Jadi untuk pintu yang pertama tuh ada namanya Arayan, terus yang kedua ada Asolat, yang ketiga ada Asadakoh, yang keempat ada Aridwan,
yang kelima ada al-jihad, sampai dengan al-ilmu. Nah, itu dari berbagai berbagai macam pintu menuju surga. Jadi contohnya kayak misalnya kita al-jihad lah. Al-jihad itu salah satu cara menuju surga ketika kita yang menjalankan hidup itu dikhususkan untuk berjihad ke jalannya Allah, baik secara fisik, harta maupun jiwa gitu. Kalau yang neraka itu gimana? Kalau di neraka sendiri yang saya pelajari itu ada 7 pintu menuju neraka, yaitu eh, apa dalam dalil Al-Qur'an, yaitu dia dibagi beberapa eh, akibat dari perbuatan. Yang pertama itu ada jahanam, ada laza, ada al-hutamah, ada sa'ir, ada sakar, ada al-jahim, ada al-hawiyah, dan lain sebagainya. Itu berbagai macam akibat dari perbuatan sehingga kita masuk surga, mohon maaf, masuk neraka tuh melalui pintu. Contohnya kayak di pintu jahanam itu ya, kita tempatnya orang-orang yang bagaimana ya cara ngomongnya, lalai atau dalam artian ketika dia sudah ada aturannya begini, tapi dia eh, tidak Menyimpang menaati gitu. aturan. Iya benar, menyimpang ya. Jadi itu tempatnya di neraka jahanam begitu. Jadi, pintu-pintu itu bukan bukan maksudnya kayak tempat ya, tapi lebih ke tahapannya gitu ya? Iya benar, dia lebih ke cara masuk ke neraka gitu. Oke. Ini Jo, aku mau nanya lagi tentang pandanganmu, kamu kan Islam kan, Ya, pandanganmu orang Islam ke Kristen tuh gimana? Kalau aku sendiri pandanganku Kristen ke Islam ya kurang lebih ya kita respect aja. Ya ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya di Islamnya gimana? Kalau di kamunya sendiri personal gimana iya. sebagai orang Islam? Oke. Kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa perbedaan itu baik ya, karena dengan adanya perbedaan tuh kita jadi saling tahu satu sama lain. Nah, kalau misalnya pandangan saya mengenai orang yang non Muslim dan lain sebagainya, ya cukup respect dan cukup bertoleransi mengenai apa yang mereka pelajari dan mereka anut begitu, mereka yakini. Nah, kalau dari saya sih cukup untuk ya itu tadi, merespek dan mentoleransi gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya, Ya, Jo. Thank you, Jo. ya Yuk. sama-sama.